Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tricia Mimi Hayon. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki unsur-unsur keilmuan yang terdiri ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh atau simultan. Yang dimaksudkan dengan ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Sedangkan aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan, yang kesemuanya ditunjukkan untuk mencapai kebenaran menurut kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang memiliki objek tertentu, tersusun secara sistematis, memiliki metodologi, bisa diuji atau teruji kebenarannya, berlaku universal, bisa dipelajari dan diajarkan, berkembang sesuai dengan dinamika atau fleksibel seirama dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup manusia. Sejarah singkat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, aspek historis. Sejarah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan di awal kemerdekaan. Hal tersebut dikarenakan para pendiri negara, cendekiawa, intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Aspek historis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, aspek sosiologi. Aspek sosiologi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Ketika IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya akan terjadi penolakan. Contoh dari hal tersebut seperti teknologi digunakan untuk menyakiti sesama manusia, seperti peperangan, pengoboman. Yang ketiga, aspek politis. Aspek politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dinamika dan tantangan yang terjadi selama ini sekaligus membuktikan bahwa Pancasila adalah benar-benar sebagai jati diri bangsa yang sudah melekat kuat dan berada dalam cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, karsa atau kehendak, dan karya atau perilaku atau perbuatan, sehingga tidak tergoyahkan kebenarannya dan keberadaannya dalam jiwa dan raga Indonesia. Atas dasar itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah ditetapkan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara atau dalam pasal 2. Atas dasar itu, kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tidak diragukan lagi dan lebih lanjut harus diimplementasikan dalam setiap dinamika kehidupan, termasuk dalam menjawab dan atau mengatasi tantangan yang dihadapi. Atas dasar itu, Pancasila agar semakin lestari keberadaannya perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan keilmuan, terutama yang berkaitan dengan upaya meningkatkan perwujudan cita-cita dan tujuan nasional.
Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada tahap wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagai sebagian besar masyarakat itu. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dalam politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. As on the prize, I know sometimes you might fall on your way. Throw your head up, you get down when things don't fall into place.